Sudah muncul teman-teman recordingnya ya, suara recordingnya udah ini ya, udah di-record. Oke, sebelumnya terima kasih ya, selamat malam semuanya. Kita bertemu dan berjumpa ya. Pada kali ini kita mencoba market review dulu ya. Market review terkait kondisi market karena emang lagi rame weekend ini Venezuela ya. Tiba-tiba ditangkap presidennya gitu kan. Biar kita tahu bagaimana sih dampaknya ya. Nah, kalau kita lihat sekilas teman-teman, kondisi market ya untuk saat ini di mana posisi untuk market kita sendiri relatif masih bagus ya, belum ada tanda-tanda bahaya ya saya lihat karena memang belum ada seperti patah tren atau dan sebagainya, lebih cenderung dia akan membuat new high baru ya. Namun yang menjadi krusial poinnya adalah ketika kemarin hari Jumat tanggal 2 Desember itu market kita meninggalkan common gap namanya. Jadi common gap itu biasanya gap yang dalam jangka pendek biasanya ditutup. Entah itu ditutup bisa beberapa hari setelahnya atau beberapa minggu. Sebagai studi case di tanggal 1 Desember, ISG meninggalkan common gap, tapi ditutupnya di tanggal 24 Desember. Jadi ada jeda waktu beberapa minggu buat ditutup gitu. Nah, begitupun juga dengan ISG. Ada common gap kemarin di sekitar area 8663. Ini mungkin yang akan menjadi krusial kalau ditutup entah itu minggu ketiga atau minggu keempat atau bahkan awal Februari ya atau bahkan minggu-minggu depannya. Tapi ini sebagai pertanda aja gitu bahwa ya wajar kalau ada koreksi karena dia mau menutup common gap-nya di sini. Nah, itu dia ya sementara untuk all time high-nya ISG sendiri 8776. Nah, melihat dari kondisi bagaimana terjadinya penangkapan Presiden Venezuela. Nah, nanti teman-teman lihat reaksi market jam 6 pagi ya. Karena di sini akan kelihatan, teman-teman bisa cek di menu investing.com, teman-teman ya. Di menu investing.com ini, teman-teman bisa cek reaksi harga gold dan harga minyak khususnya. Karena itu yang biasanya kalau terjadi perang geopolitik gitu. Karena sebenarnya sih kalau kita ambil tesisnya ya, jadi Donald Trump ini pingin menguasai minyaknya sebagai alat tawar juga karena sebelum dia me- membekuk ya Presiden Venezuela itu ketemu dengan pihak dari China yang mau kerjasama dalam hal impor minyak gitu. Nah itu yang diketahui Donald Trump dia nggak terlalu suka karena kalau dia dapat minyak murah dari Venezuela nanti kalah ekonominya gitu. Nah itu nggak disuka ya mau nggak mau dia gimana caranya untuk menguasai menguasai produksi minyak besarnya diambil alih sama Amerika ya dengan cara menumbangkan rezim presiden yang sekarang ya. Karena kemarin hanya dalam waktu 3 sampai 6 jam presidennya pun langsung ditangkap dengan begitu saja ya. Mirip-mirip seperti yang terjadi di Irak, kemudian di Libya dan sebagainya. Karena memang tujuan akhirnya ya buat menguasai suplai minyaknya biar minyaknya bisa dikontrol gitu. Karena menurut perhitungan dari US itu nilai minyaknya kalau diambil alih sama Amerika diproduksi ulang gitu dan bisa diekspor itu 280 ribu triliun gitu ya. Karena selama ini Venezuela tidak bisa gerak karena diembargo, tidak bisa ekspor segala macam. Nah ini setelah mau dikuasai Amerika, jadi dia bisa keluar minyaknya. Nah tentunya ini dalam jangka pendek sih mungkin akan ada geliat ya kondisi market gitu, tapi tidak terlalu besar menurut saya karena ini negara adidaya PS negara yang lemah menurut saya gitu ya. Yang bahaya itu kalau dia perang China dan Amerika gitu. Atau perang eskalasi besar Rusia dengan Ukraine. Tapi kalau sekedar dia nangkap Venezuela ini sih sebenarnya hanya relatif jangka pendek saja ya. Untuk berkepanjangan sih harusnya enggak gitu. Karena sama seperti kejadian kayak kisruh perang antara Kamboja dengan Thailand itu kan tidak terlalu berdampak dengan market kita ya. Karena tidak terlalu signifikan gitu. Apalagi kita dengan Venezuela tidak ada hubungan dagang yang begitu besar gitu. Kan kita yang hubungan dagang yang paling besar kan dengan China dan Amerika khususnya. Nah, menurut saya pribadi sih kemungkinan kondisi yang ada di Venezuela ini sih tidak terlalu berdampak langsung signifikan ya ke kondisi market. Ya paling kalau ada misal reaksi gold ataupun crude oilnya naik, ya itu juga akan berdampak ke emiten-emiten gold dan crude oil dan sektor perkapalan yang mengangkutnya gitu. Nah itu sih dalam jangka pendek harusnya biasa saja. Nah tapi tergantung besok ya. Tugas kita di market adalah respon ya, merespon kejadian yang ada gitu.
Nanti akan terlihat di sini ya, bagaimana do future-nya, kemudian bagaimana gold, kemudian crude oil-nya jam 6 pagi ini kan karena masih tutup tidak kelihatan gitu. Tapi menurut saya pribadi sih ya biasa saja, tidak terlalu yang panik berlebihan gitu. Kondisinya sih masih aman saja ya untuk terkait kondisi market gitu ya. Nah, kalau kita cek juga dari segi sektoral ya, kalau kondisinya seperti ini, beberapa sektor yang masih outperform memang lagi ke basic industri, kesehatan ya, yang lagi perform, serta non cyclical gitu. Ini yang lagi perform-performnya, dan tentunya ya sektor-sektor komoditas dan sektor perkapalan lah ya, yang lagi rame gitu. Kemarin Jumat 2 Desember kan dibuka dengan beberapa saham konglo ya, Bakri Group dan sektor perkapalan. Mungkin minggu depan juga kalau eskalasi untuk Venezuela ini ya mungkin ke sektor gold, kemudian masih sektor oil juga yang bisa berdampak dalam jangka pendek ya gitu. Sama ya mungkin beberapa dari konglo-konglo gitu khususnya. Nah ini dia ya untuk secara view market, karena saya tidak terlalu untuk bahas lebih detail, nanti kalau tonton nanya view saham, nanti saya reviewkan. Nah sekarang kita masuk ke bagian ini dulu ya, terkait bagaimana potensi dari right issue. Nah, ini kita membahas dunia right issue ya, lebih bagus gitu. Karena lebih ini ya, untuk kita tahu view-nya, karena banyak di antara teman-teman mungkin ya, yang belum tahu gitu, bagaimana cara melihat potensi bisnis dalam sebuah right issue gitu. Karena right issue ini tidak semuanya bagus, ya, harus kita pilih mana yang terbaik. Nah, oke sebagai contoh ya, di sini kita coba reviewkan terkait INET ya teman-teman. Nah, ini terkait INET. INET ini bisa menjadi hidden gem stock di tahun 2026 karena ada aksi korporasi reg issue yang dimulai di awal tahun ini ya, yang dimulai di awal tahun ini. Makanya kita buat judul malam ini ya, Unlocking INET Multi-Bagger Potensial, karena ini mirip-mirip deja vu seperti WiFi dan bahkan bisa lebih potensial gitu. Nah, terlebih dahulu mari kita bahas tentang dunia aksi korporasi right issue, teman-teman. Apa itu right issue? Right issue itu adalah penawaran hak kepada pemegang saham ya yang ada untuk membeli saham baru. Jadi perusahaan ketika ingin ekspansi, ketika ingin mendapatkan pendanaan baru, nah itu biasanya dia akan menerbitkan saham baru. Nah, ini yang dinamakan right issue. Dia menambah saham yang baru. Nah, apa bedanya right issue dengan private placement? Kalau reg issue itu biasanya dia eh, ke pemegang saham lama, bisa ke investor besar, investor retail ya. Kalau private placement itu hanya investor tertentu. Namanya aja private ya, namanya saja private. Jadi dia ditawarkan harga jumlah saham tertentu, jumlah saham yang tertentu kepada investor tertentu dengan harga tertentu gitu. Nah, kemudian untuk hak tebusnya itu ada ya kalau di right issue, tapi kalau untuk di private placement nggak ada karena dia langsung diberikan hak khusus gitu ya. Misal katakanlah dia kerjasama dengan investor dari Singapura, dia dikasih harga tertentu, saham tertentu, jadi tidak perlu hak untuk ditebus gitu. Nah kalau right issue itu ada hak tebus ya, bisa ditebus, bisa tidak, itu pilihan opsi dari dari emiten ke pemegang saham gitu. Kemudian ada periode perdagangan rights. Nah kalau private placement itu langsung ke investor. Dia tidak ada periodenya. Misal kalau cuma dalam satu kali transaksi, dalam sehari langsung selesai, ya udah gitu. Tapi kalau untuk right issue itu ada periode perdagangan ya. Kemudian karena private placement ini lebih ke strategis investor ya, untuk sinergi gitu. Tapi kalau untuk right issue ini biasanya untuk ekspansi atau dia buat untuk bayar hutang gitu ya. Jadi dia emiten ini memberikan jumlah saham yang beredar lebih banyak ya, atau tambahan jumlah saham di market, dengan duitnya itu bisa ada dua opsi. Nah, kalau yang right isunya jelek pastinya untuk bayar utang gitu ya. Gali lubang tutup lubang gitu. Tapi untuk yang bagus ini tentu untuk ekspansi, untuk penetrasi nanti ke depan bisnisnya ini semakin besar. Nah, itu yang berdampak terhadap kinerja keuangannya gitu. Nah, kalau ini bisa terdilusi ya kalau private placement karena dia bisa di harga bawah. Nah, kalau untuk reg issue ini bisa kita hindari dilusinya. Nah, apa sih maksudnya dilusi? Nah, dilusi itu artinya ya sebagai contoh, katakanlah teman-teman punya harga inet di harga 500 ya. Nah, ini punya harga di 500. Ternyata setelah kita hitung harga teoritis, nanti saya jelaskan ada yang namanya harga teoritis, harga inet itu menjadi 470. Nah, ini kan ada ruang ya 30 perak turun. Nah, itu dia terdilusi secara
kepemilikan secara tidak langsung, tapi apa yang menggantikannya gitu ya. Nanti teman-teman akan yang dapat dapat right hak gitu. Nanti masuk ke Porto yang namanya Inet Air. Nah, inilah yang sebagai pengganti yang terdilusi dalam jangka pendek. Sehingga kalau kita tidak tebus, maka secara kepemilikan kita berkurang karena jumlah saham yang beredar kan semakin banyak. Sebagai contoh saya berikan dengan bahasa bayi ya. Saya dengan Mas Kris punya usaha bakso 2 cabang. Saya ngomong sama Mas Kris, bro, kita mau buka cabang baru lagi 50 yuk gitu. Nah, tapi Mas Kris nggak mau nih ngambil 50 cabang bakso yang saya buka ya. Otomatis kepemilikannya berkurang dong. Yang nambah ya saya karena saya mengambil atau menebus dari kepemilikan yang baru. Nah, kira-kira seperti itu dalam dunia reg issue. Jadi ketika sebuah saham reg isunya itu bagus, maka wajib kita untuk menebusnya. Karena kita percaya after reg issue harga sahamnya ini bisa balik ke harga semulanya atau bahkan lebih gitu. Nah, itu yang paling penting bagaimana analisanya kan. Gitu. Nah, ini ya perbedaan reg issue dan private placement. Nah, apa yang harus kita perhatikan ya di dalam dunia reg issue? Yang pertama adalah tujuan dananya. Nah, ini yang paling penting. Cek penggunaan dananya, apakah untuk ekspansi produktif atau malah untuk tambal rugi atau buat bayar utang. Karena ada beberapa reg issue emiten, dia reg issue untuk membayar hutang gitu. Kemudian siapa yang menanggung resikonya? Nah, yang paling penting adalah adanya pemegang saham utama yang ikut dalam reg issue. Nah, itu kata kuncinya. Jangan sampai dibiarkan semua retail yang ikut reg issue ini. Ketika ada standby buyer atau pemegang saham utama ikutan full komitmen, nah itu berarti bagus tuh, ya. Karena kalau dia nggak ikutan, berarti dia nggak percaya nih dengan reg issue yang dilakukan. Karena ada beberapa reg issue juga yang seperti itu ya, ownernya atau pemegang saham utamanya tidak ikutan gitu. Kemudian kalau harga tebus right isunya melebihi harga pasarnya, nah itu tidak menarik. Karena apa? Misal sebagai contoh, harga right isu pelaksanaannya 700, sedangkan harga di induk 500, ya ngapain ditebus gitu? Yang mending beli di market aja harga induk 500. Nah, ini banyak kejadian juga ya beberapa saham kayak contohnya Tower dulu. Ini dia harga tebusnya jauh di harga atas market ya. Jadi tidak terlalu menarik secara price gitu. Kemudian ketika terjadi dilusi karena misal katakanlah harga sahamnya, harga teoritisnya turun jauh gitu. Nah, yang terpenting itu adalah setelah after RI-nya ini berhasil, apakah nanti dengan dia masuk injek dana baru itu membuat ekspansi usahanya, pendapatannya naik atau enggak gitu ya, atau cash flow-nya lancar atau enggak. Nah, itu yang paling penting. Dan nanti akan terlihat di laporan keuangannya karena biasanya ketika dia injek dana, mesin baru namanya uang baru kan, nanti dapat mesin baru untuk dia bereksplorasi lagi, buat untuk ekspansi lagi sehingga nanti berdampak terhadap pendapatannya di masa depan gitu. Jadi reg issue itu yang bagus adalah untuk ekspansi bisnis dan nanti akan tercermin dalam pertumbuhannya gitu. Karena biasanya labanya itu bisa tumbuh langsung 2 sampai 3 bahkan 4 kali 5 kali lipat dari ketika ada sebelum reg issue. Asal nanti reg issue-nya benar-benar digunain buat untuk ekspansi dan bagaimana realisasinya setelah itu. Nah, ini ya untuk ciri reg issue yang jelek gitu. Pertama, tujuan tujuan dananya tidak sehat, dana buat nutup rugi ya. Terus kemudian harga tebusnya terlalu atas dibanding harga induknya. Dan salah satu ownernya tidak ikut. Nah, ini ya, Oh, ownernya tidak ikut atau pemegang saham utamanya tidak nebus strike isunya gitu ya. Nah, nanti dari mana kita tahu? Nanti bisa kita cek, sorry ya. Di prospektus namanya ya, di prospektus. Kemudian rasio dilusinya terlalu gede, bahkan proyeknya pun mangkrak gitu setelah registu. Nah, biasanya yang kayak kayak gini ini agak susah ya, makanya kita perlu memahami bisnisnya gitu. Kita perlu memahami bisnisnya, apakah si saham yang reg issue ini ada narasi, ada story gitu ya, terkait kebijakannya, apa latar belakangnya sehingga proses bisnisnya ini bisa bagus gitu. Misal reg isunya juga dipaksa gitu ya, gitu. Di dalam aplikasinya biasanya ketika momentumnya nggak jelas, sektornya nggak bagus, nah dia terlalu memaksa sehingga timingnya buruk, kondisi market tidak mengapresiasi gitu. Dan biasanya ketika habis RI sepi, tidak ada follow up proyeknya ya, tidak ada dari manajemen bagaimana laporan dari follow up hasil reg isunya gitu. Intinya reg isu bagus itu pasti dia ada insentif dan arah untuk ekspansi ke depannya itu ya.
Dan kalau yang jinak tuh biasanya dia tidak pas ketidakpastian atau menjadi beban atau membayar hutang ya. Atau biasanya dia tidak ada grand planningnya ya atau blueprintnya dari emiten tersebut, dia mau ngapain aja dengan dana rek issue ini. Nah itu biasanya teman-teman bisa lihat di dalam prospektus. Nah, dampak rek issue di laporan keuangan ya. Biasanya ketika sebuah emiten itu rek issue, itu dia akan ya menaikkan kas karena kan dia ada dana baru ya. Dia ada dana Hah? baru. Kemudian, Info. sorry, ada ini ya, mute dulu. Nah, dia akan dapat dana baru. Kemudian biasanya ekuitasnya ini jadi positif gitu. Nah, makanya banyak kan saham-saham yang biasanya mau diakuisisi yang ekuitasnya negatif, maka dia wajib rek issue dulu nih. Misal ada yang mau akuisisi atau backdoor, makanya ini rek issue ini sebagai jalan selain untuk penambahan modal, sebagai jalan juga untuk investor baru masuk ya. Dengan dia ekuitasnya negatif, biasanya ketika dia ada rek issue, ada injek dana baru sehingga membuat ekuitasnya positif. Nah, kalau ekuitasnya positif kan biasanya dia kadang lepas dari dunia FCA ya, full call auction dan sebagainya gitu. Kemudian EPS-nya dalam jangka pendek turun. Kenapa turun? Karena dia jumlah sahamnya beredarnya makin banyak. Kan rumus EPS itu laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar kan gitu. Semakin banyak jumlah saham beredar, namun ini jangka pendek gitu. Nanti akan pulih kalau memang eksekusinya jalan ya, ujung-ujungnya revenue naik, marginnya naik dan segala macam. Serta arus kasnya pun juga akan positif ya cash flow-nya gitu. Karena memang reg issue ini adalah proses transisi ya. Transisi menuju emitennya lebih sehat, lebih ekspansif, lebih scale up, menjadi lebih besar gitu. Dalam hal infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini dalam dampak keuangannya. Nah, ini poin-poin penting ya, yang banyak orang tidak pahami ketika membaca prospektus sebuah saham yang mau reg issue. Nah, sebagai contoh Inet ya. Sebagai contoh Inet. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata-kata yang menarik ya. Nah, ini saya mencoba memberikan gambaran ya, karena ini bukan masalah rekomendasi ya, tapi cara berpikirnya ya, cara berpikirnya biar teman-teman bisa mengambil kesimpulan benang merah, menghubungkan puzzle-puzzlenya, nanti bisa menjadi kesimpulan untuk apakah menarik atau enggak di masa depan untuk pergerakan after RI-nya gitu. Nah, di dalam reg isunya nanti di sini ya, ada kita lihat harga pelaksanaan harga 250 ya. Harga pelaksanaan 250 dan yang paling penting adalah di sini PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara atau yang disebut akun ya. Nah, ini akun ini sebagai pengendalinya teman-teman. Ini 60% akan melaksanakan ya hak right isunya atau dia nebus right isunya atau dia injek dana itu 1,78 triliun. Nah, ini secara logika. Kalau dia butuh dana dan dia misal buat untuk retail, nggak retail mungkin nggak sanggup akan serap, tapi di sini malah dia yang injek dana gitu. Maksudnya ketika sang owner aja percaya ngeluarin duit 1,7 triliun gitu, tentunya si owner ini percaya ya bagaimana prospek ke depannya. Nah, sama seperti kasus WiFi juga, ownernya injek 3T lebih gitu. Ya. Terus sekarang lihat apa yang terjadi di WiFi ya, beggar juga dari 2.000 ke 4 ribuan gitu. Nah, sama kayak juga ini cara membaca logika sederhananya. Ada owner, dia injek dana 1,7 T. Dan bahkan dia ngomong, kalau retail nggak banyak tebus, dia akan tambah lagi ya untuk serap. Jadi dia akan menjadi pembeli siaga. Nah, ini kata kuncinya di prospektus. Nah, prospektus ini teman-teman bisa temukan itu dengan cara seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya. Teman-teman nanti ke Bursa Efek di keterbuka informasi, klik Inet. Kayak gini ya, klik Inet. Nanti di sini ada prospektus. Nah, penyampaian prospektus di sini ya. Nanti di sini akan muncul. Nah, di sini nih. Ada sekitar 30 berapa nih? 30 halaman lebih ya, 31. Nah, di sini nih. Saya cuma crop aja ya. Ini buat untuk cara melihat prospektus di sebuah emiten yang mau rek issue ya. Kita balik ke materi ya. Nah, kalau tonton perhatikan di sini, dia komitmen 60%-nya ini akan dia ini sorry, pemegang saham 60% yang PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara ini akan mengeluarkan duit 1,7 triliun. Dan asumsinya kalau misalkan retail nggak serap semua, dia juga akan menjadi pembeli siaga ya. Dan bahkan mengeluarkan duit 1,4 triliun. Ini pun semuanya hampir semuanya dia yang mau serap gitu. Nah, ini artinya dia percaya diri nih akan potensi nanti after dia right issue gitu.
untuk skala bisnisnya. Ini kata kunci yang paling utama dalam dunia reg issue. Ketika si owner atau pengendalinya ini percaya dan dia injek dana, logikanya aja kalau dia injek dana 1,7 T, masa sahamnya mau turun? Nah, itu kan pakai logika sederhana ya. Beda halnya kalau ownernya yang nggak mau keluarin duit gitu. Nah, itu sih pasti nggak akan dijaga sahamnya. Tapi kalau kita berpikir sebagai owner, kalau seolah-olah saya sebagai owner, saya ngeluarin 1,7 T, ya pasti saya naikkan minimal ya naikkan beggar lagi gitu. Atau minimal naik ke harga semula atau bahkan lebih gitu, bahkan all time high. Nah, ini cara ngebaca sederhananya ya, sebelum kita memasuki fase bisnisnya gitu. Nah, ini di prospektus. Nah, kemudian kemarin nih di sini jadwal-jadwal penting ya. Karena menariknya Inet ini jadwal penting di right issue. Kemarin tanggal perdagangan terakhirnya itu di tanggal 2 Januari, dan nanti di tanggal 5 Januari besok itu harga Inet di opening itu di harga teoritis 472. Biasanya kalau orang yang nggak tahu dunia rek isu langsung panik. Kemarin hari Jumat Inet ditutup di 7770, Pak. Kok tiba-tiba opennya 472 besok? Nah, inilah penyesuaian harga teoritis. Nanti ada rumusnya. Tapi biasanya ya, biasanya kalau saham yang bagus itu biasanya dia open bentar aja 472 habis itu ditarik naik dia. Makanya besok teman-teman lihat aja ya bagaimana reaksi market gitu. Biasanya sih seperti itu kalau yang bagus ya. Biasanya dia langsung cepat naik ke atas gitu. Makanya dia cuma sebentar aja open harga teoritisnya. Nah, kemudian di sini tanggal untuk pencatatannya ya. Jadi orang yang bisa berhak dapat untuk rekisu itu bisa dengan dua cara. Dia pegang sampai tanggal come date 2 Januari atau nanti dia beli right-nya di tanggal 8 Januari dan tebus jadi induk gitu. Dan kemudian perdagangannya yang paling penting ya. Nah, ini karena kita dapat hak right ya, nanti teman-teman kalau yang punya hak nanti akan muncul di Porto. Misal katakanlah kemarin punya appraise 600 ya, hold sampai tanggal 2 Januari Jumat, nanti akan muncul di Portonya sebelum tanggal 8, biasanya tanggal 7, itu muncul Inet R. Nah, inilah untuk menambal tadi dilusinya. Kan ini turun nih dari 770 ke 472. Bagaimana cara membackupnya? Nanti di backup dengan dapatnya right Inet R ya, seharga berapa nanti di tanggal 8 Januari market ya, tergantung gitu berapa openingnya ya. Tapi kalau secara teori biasanya kalau cara ngelihat harga raiknya itu dari harga 472 ini dikurang 250 ya, kurang lebih sekitar 220-an gitu harga secara teoritis. Tapi tergantung nanti kalau induknya malah dia kan besok tanggal 5 berarti dia ada jeda waktu 2 hari. Kalau tanggal 5, 6, 7 dia malah dikerek naik, ya harga Inet R-nya pun bisa nambah naik gitu. Tapi yang penting poin-poinnya. Nah, kalau bisa teman-teman ya, misalkan katakanlah mau tebus, itu jadwal tebusnya itu jangan di mepet tanggal 22 karena biasanya sekuritas itu T+1 ya. Jadi usahakan paling terakhir itu tanggal 20 lah cari amannya ya. Sebenarnya 21 bisa, tapi takutnya terlalu banyak yang nebus gitu nanti malah ini ya tergantung sekuritasnya. Kalau bisa di antara periode 8 Januari sampai 22 Januari ini paling maksimal 20 Januari kalau teman-teman pingin tebus. Nah, nanti kalau tebus itu akan dapat harga induk di harga 250. Nah, ya. Nanti akan dapat harga induk di harga 250 gitu. Jadi kalau orang yang punya di harga 600, nanti dia tebus jadi harga apa dapat harga 250 ini sebagai average down ya istilahnya dan langsung cuan. Nanti saya ada simulasinya juga ya untuk teman-teman berbagai skenario-nya gitu. Nah, dan yang poin menariknya adalah di right issue ini sudah lama kita tidak lihat ya. Saya soalnya ngikutin right issue kalau nggak salah dalam 2-3 tahun terakhir ini jarang right issue yang mengasih waran. Nah, ini poin pentingnya. Kenapa Inet ini juga bisa menjadi salah satu hidden gem stock? Ketika kita tebus right isunya jadi induk, maka kita dapat free waran. Nah, free warannya ini itu rasionya 50/9. Artinya apa? Ya. Artinya adalah setiap 50 lot yang kita tebus jadi induk, kita dapat free 9 lot waran. Nah, dan warannya pun bisa kita jual gitu. Dan di sini tanggal perdagangannya juga sama seperti RAIK mulai dari tanggal 8 dan masa untuk kita tebus jadi induk itu baru bisa di tanggal ini ya. Kalau nggak salah di pelaksanaannya kurang lebih di Juli 2026. Nah, jadi periode dari Januari sampai 12 Juli itu kita hanya bisa tradingkan atau jual saja warannya gitu. Karena waran ini nanti akan ikut dari pergerakan harga inetnya gitu. Sebagai contoh, ini kan warannya yang kedua ya. Dulu waran inet ya, ini waran seri pertama namanya ya. Nah, ini waran seri pertama ya. Naik dari 100 ke 900 karena dia mengikuti induknya. Makanya warannya lebih gila naiknya gitu. Nah, inilah sebagai sumber alternatif cuan kedua ya di right issue kali ini gitu. Nah, karena ini Inet
yang W2 artinya yang waran seri 2 ya. Ini belum keluar karena nanti tanggal 8 baru keluar ya. Gitu. Ini cuma tonton saya lihatkan aja ya bagaimana potensinya. Nah, jadi dalam periode 8 Januari sampai 12 Juli 2026 itu warannya tuh teman-teman bisa tradingin ya, jual beli seperti biasa. Nanti dia di belakangnya ada INET, W, dan dia jangka waktunya lama ya sampai 2028 gitu. Karena kalau kita tembus jadi induk baru bisa 13 Juli 2026. Tapi kalau untuk ride kita tebus ya jadi induk itu bisa mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 22. Tapi kalau bisa tanggal 20 lah maksimal buat jaga-jaga sistem sekuritas dan sebagainya ya. Gitu. Buat jaga-jaga aja. Lebih baik tanggal 20 lah paling akhir. Atau misalkan yang nggak mau tebus, Bang saya nggak mau tebus karena saya Inet dulu udah beli di harga 300 katakanlah. Jadi harganya masih bawah, bisa juga gitu, dijual aja. Karena ini opsi ya. Tapi kalau dirasa dia prospek, ya ada baiknya ditebus karena teman-teman bisa dapat murah. Sebenarnya tujuan right issue ini adalah pemegang saham lama itu diberikan alternatif dapat harga murah. Sehingga kenapa dulu Pani itu bisa super super multi bagger? Karena dulu dia right isunya itu pernah di harga 200 100 saya lupa tepatnya ya. Karena dia beberapa kali right issue gitu. Bayangin aja ya, teman-teman dikasih opsi dapat beli harga semurah mungkin gitu. Kalau nggak salah waktu itu Pani antara 100 dan 200 ya, saya lupa karena dia beberapa kali right issue gitu. Nah, itulah opsinya. Tapi dengan catatan kita membeli harga murah ini kita tahu nih prospek bisnis ke depannya. Kemudian kita tahu bahwa ada yang membeli standby buyernya atau pemegang saham utamanya gitu. Nah, dan untuk rasionya, ini rasionya teman-teman ya. Rasio untuk di waran kali ini itu ada di 3:4. Artinya setiap misal nih teman-teman yang udah punya Inet lama ya, ini studi case-nya saya bilang yang punya Inet lama, itu setiap 3 lot dapat 4 lot hak untuk tebus di harga 250. Tinggal teman-teman hitung aja. Nah, kalau saran saya nih, karena dia ada waran, di mana setiap 50 yang lot yang ditebus ya, itu dapat 9 lot waran, maka saran saya kelipatan genap atau kelipatan 50 kalau teman-teman mau tebus. Misal katakanlah let's see, teman-teman punya katakanlah 121 lot, ya tebus saya 120 jangan sampai angka lotnya ganjil ya. Karena di sini kita harus memperhatikan yang jumlah kita bisa dapat warannya. Jadi 50 lot dapat 9 waran gitu. 50 lot dapat 9 lot waran. Nah, ini yang terpenting ya. Karena nanti biar nggak riwah di ini, di portonya, nanti ada yang di bawah 1 lot. Karena kalau nggak dihitung gitu. Kalau itu nggak digenapkan. Atau lebih enak sih kelipatan 50 ya. Itu lebih enak. Misal katakanlah punya 251. Ya, jangan ditebus semuanya 251, 250 aja gitu. Ditebus jadi induk 250 lot gitu. Atau katakanlah ada 505 lot punya induk di harga 500 katakanlah ya tebus saja 500 lot aja buat untuk genap biar enak nanti ketika teman-teman dapat waran ya. Ini dia rasio-rasionya ini ada di prospektus ya. Jadi biasanya kalau orang lama yang udah punya waran bagaimana kesimpulannya ya teman-teman tebus jadi induk aja kalau emang yakin ya. Kalau emang yakin jadi induk, prospek induknya nanti after itu dia balik lagi bisa katakanlah ke 700 bahkan 800 900 bahkan lebih ya ditebus saja gitu. Kan nanti ada beberapa opsi ya untuk di inet ini. Nah, sekarang kita masuk ke harga teoritis. Nah, gimana cara ngitung harga teoritis? Sebenarnya Bursa Efek menghitungkan kalau kita nggak mau ribet ya. Jadi kalau misal kita mau tahu proses hitung harga teoritis ya ini nih, harga pasar yang terakhir dikali jumlah saham lama, terus harga pelaksanaan dikali saham baru, kemudian dibagi total saham setelah RI. Berarti dari rumus ini Bursa Efek udah hitungkan. Jadi ketemu angka 472 di sini. Nah, di mana cara ngelihatnya untuk harga teoritis? Gampang. Teman-teman langsung ke keterbukaan informasi. Nanti di sana ya, diklik di inet di sini, itu akan muncul biasanya di paling awal ya. Harga teoritis. Nah, ini harga teoritisnya tuh. Nanti akan muncul. Oh, udah dihitungkan 472 sekian. Jadi nanti open Senin besok ini langsung 472. Nah, biasanya sih kalau yang bagus tuh 472 langsung ke atas dia biasanya ya. Makanya besok lihat respon market aja gitu. Dan biasanya harusnya dijaga di atas 250. Kenapa dijaga? Karena kalau nggak dijaga di atas 250 nggak ada orang mau tebus. Karena ekspektasi orang kan mau tebus dia apa 25 dapat 250 ini adalah bisa dijaga stabil gitu. Makanya menurut analisa saya pasti terus dijaga di atas 250 bahkan dijaga di atas 300 karena 300 itu harga tebus warannya gitu. Nah, ini makanya yang bikin dia cukup menarik dengan IPO jumbo karena IPO jumbo right issue jumbo
Karena rek isu jumbo itu biasanya gameplaynya long term dia, agak panjang dia untuk maintainnya ya. Karena kan dia 3,2 triliun. Beda kalau yang rek isunya cuma 100 M, 200 M, itu sih biasanya nggak terlalu di maintain sama si owner ya, atau yang punya kepentingan gitu. Nah, ini ya cara ngelihatnya. Atau bisa juga teman-teman search di Google kalkulator rek isu. Nah, ini bisa juga ya, tinggal masukkan angka-angkanya. Nanti ketemu di sini harga teoritisnya tuh, hampir sama ya. Gitu. Kalau ini simulasinya nanti bisa kelihatan misal yang punya harga berapa lama, harganya nanti bisa kelihatan berapa biaya yang ditebus segala macam. Kalau sebagai contoh di sini misal katakanlah let's say punya harga rata-rata 500 100 lot. Harga kamdetnya kemarin 770, harga tebusnya 250. Rasionya 3:4 artinya 3 lot lama dapat 4 lot hak untuk tebus jadi induk 250. Jadi nanti di sini ya untuk total modalnya itu kurang lebih biaya tebusnya 3,3 juta. Nanti total modalnya jadi 8 juta dan kalau dia stabil di atas 470 dapat profit 2,7 juta. Kalau dia misal katakanlah naik lagi ke 500 atau balik ke 700 maka ya tinggal dikalikan aja ya mungkin bisa dapat 5 jutaan lebih gitu. Nah itu. Makanya sih potensinya sih lebih baik ditebus ya kalau saya pribadi ditebus gitu. Karena ini cukup menarik hidden gem ya untuk stoknya. Nah, apa penggunaannya? Nah, ini poin pentingnya juga. Penggunaannya apa sih si Inet ini dalam right isunya? Nah, teman-teman bisa detailkan juga itu di dalam prospektus. Semua informasinya itu ada di prospektus ya. Tapi ini saya coba ini aja ya. Nah, ini contohnya ya. 57% buat untuk beli apa dan segala macam. Sorry, mana ini penggunaan dana. Nah, ini penggunaan dananya sekitar 2 triliun itu untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak GPI ya, yang mana digunakan untuk pengembangan jaringan fiber to the home FTTH ya. Nah, ini saya rangkumkan aja ya dalam bentuk visual. Jadi nanti 2,8 triliun ya. Itu untuk GPI ya, anak usahanya bangun jaringan ya. Untuk rumah ke rumah 2 juta ya yang ada di Bali dan Lombok. Kemudian 135 miliarnya biaya alat pendukung pemasaran, training dan sebagainya dan ini dan udah diakuisisi ya. Nanti bagian pemasaran, training dan segala macam itu nanti di Pada ya. Mungkin teman-teman udah lihat news-newsnya lama ya. Inet udah mengakuisisi Pada itu udah masuk satu ekosistem mereka ya. Kemudian nanti 215 miliar untuk fiber optik submarine kabel. Jadi dia di bawah laut ini ya. Nanti dia kalau nggak salah dari Singapura ditarik dari Batam terus disambungkan ya di bawah laut ini sekitar 215 miliar biayanya. Jadi emang dia bisa menjadi pemain utama untuk kabel optik ya, fiber optik gitu yang ada di laut. Kemudian untuk biaya penunjang lainnya nanti sekitar 130 miliar ini digunakan untuk biaya pemasaran, training dan sebagainya. Nah, ini semuanya ya saya dapetin dari prospektus ya, tapi saya rangkumkan aja kalau teman-teman mau baca nanti bisa dari sini ya untuk jaringan nirkabelnya segala macam gitu. Nah, ini penggunaan dananya sih sangat bagus sekali ya. Tentunya buat untuk ekspansi nanti ini akan masuk ke kinerja 2026 kalau dia bagus. Nah, ini coba kita membaca ya bagaimana dari sisi bisnis potensinya ya. Inet ini kan masuk dalam ekosistem WiFi ya. Ini kita kalau membaca benang merah biar kita tahu sentimen atau katalisnya, kenapa sih dia bisa menjadi menarik gitu ya. Sama ketika kita membaca sektor-sektor lainnya, tentu kita harus memahami sektornya dulu ya. Sektor telekomunikasi ini salah satu juga hidden gem ya, selain sektor perkapalan dan sebagainya gitu. Karena memang pemerintah ya di bawah Pak Prabowo gitu, apalagi tangan kanannya kan adiknya sendiri Pak Hashim ya gitu di mana dia sejalan dengan kebijakan pemerintah ya untuk telekomunikasi dan internet rakyat. Jadi untuk pemerataan WiFi nasional ya di 40.000 titik bahkan Januari ini pun udah bisa dipasang-pasang kalau nggak salah ya di beberapa daerah Jabodetabek gitu untuk internet rakyat yang harga 100.000 bisa menjangkau semuanya. Dan itu kalau nanti beneran beberapa tahun 2002 2007 ini terpasang semua sih luar biasa untuk potensi income-nya ya gitu. Nah, didukung backbone fiber ya untuk FTTH rumah dan fasilitas akses murah merata di pelosok. Jadi Inet ini menuju 2026 digital infrastruktur play ya yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Nah, kita tahu sendiri kebijakan pemerintah ini ya. Jadi eh, pemerintah ini pingin ya Indonesia digital 2045. Jadi pemerataan konektivitas nasional, backbone dan last mile menjadi prioritas. Kemudian tanpa infrastruktur fiber atau backbone yang kuat, ya digital nasionalnya tidak mungkin tercapai. Makanya perlulah keterlibatan Inet di dalam satu ekosistem WiFi dan sebagainya. Karena dia sebagai untuk infrastrukturnya ya. Kalau untuk WiFi ini sebagai untuk yang menjual internetnya ya.
kayak providernya lah gitu, tapi internetnya menjadi infrastrukturnya. Makanya gameplaynya 2026 ini adalah siapa yang megang infrastruktur, ya dia yang akan menguasai jalannya telekomunikasi di masa depan gitu. Karena orang berlomba kan buat untuk infrastruktur gitu. Apalagi WiFi menang tender kan kemarin mengalahkan Telkom gitu. Karena kita tahu sendiri ya, mungkin ada kepentingan politik juga karena kan dekat sama presiden gitu. Nah, kemudian posisi Inet ya. Inet ini bukan hanya aplikasi tapi tulang punggung nasional karena dia yang paling siap mempunyai backbone fiber ya. Kemudian FTTH ini yang tadi untuk disambungkan rumah ke rumah dan submarine cable atau kabel bawah laut dia yang punya infrastrukturnya gitu. Karena ini juga dipakai di semua industri. Jadi bukan hanya masalah internet rakyat aja ya. Jadi konektivitas perusahaan-perusahaan yang butuh untuk sambungan internet ya, fiber kabel gitu, baik itu di darat ataupun di laut. Nah, inilah memakai jaringan Inet gitu. Nah, fakta di lapangan, internet cepat ini masih mahal. Banyak wilayah belum terjangkau fiber ya. Makanya ini dengan adanya Inet ini yang masuk, maka pemerintah butuh mitra swasta ya untuk menutup gap ini. Makanya dengan rek isu ini, dia akan membangun FTTH Wi-Fi 7 ya. Apalagi Wi-Fi 7 ini kan udah bekerja sama dengan beberapa investor dari luar ya, kayak Huawei, kemudian dari Jepang dan sebagainya ya. Bali, Lombok, dan Jawa ini akan terintegrasi nanti ya melalui submarine kabelnya. Dan bahkan akan terintegrasi data center interkoneksi ya. Jadi nanti data center ini akan terhubung juga ya dari submarine kabelnya. Dan ini juga potensinya bahkan bisa dipakai semua industri, bukan hanya telekomunikasi. Makanya luar biasa untuk dari segi prospeknya di masa depan. Untuk ini dengan kebutuhan digital seperti ini. Nah, dengan dia belum right issue aja, dia ini sudah mencatatkan profit ya. Kurang lebih untuk revenue-nya sekitar 68 miliar ya, yang terakhir September. Kemudian laba kotornya sekitar 32 miliar. Kemudian laba bersihnya 19 miliar. Nah, kalau kita melihat dari penetrasinya, ekspansi dan segala macam, tentunya ini juga nanti akan menimbulkan ya dampak ke labanya ya. Kalau saya prediksi sih mungkin bisa tumbuh 2 sampai 5 kali lipat ya dari sekarang. Nah, kalau udah nanti dia muncul kinerjanya tumbuh signifikan, itu harganya udah kemana-mana gitu. Ini kan kita bahas mumpung dia masih belum masuk dunia apa masuk after reg issue ini kan masih memasuki dunia reg issue. Nah, itu cara melihat secara berpikir ya bagaimana potensi untuk income-nya dengan skala bisnis dan potensi-potensi yang ada, apalagi diisi dengan orang-orang yang cukup kompeten ya, sinergi atau kolaborasi antara muda dengan yang udah pengalaman, ini tentunya diisi dengan orang-orang yang kompeten. Serta dia sudah mengakuisisi beberapa ini ya, ini sih bukan apa berencana lagi ya, pada ini udah diakuisisi karena dia bergerak di bidang outsourcing. Jadi dia nanti untuk para SDM-nya ini udah siap ya untuk ditempatkan gitu di seluruh Indonesia untuk melayani semuanya dan dia ini pada ini kan perusahaan outsourcing dia udah memperkerjakan 8.000 lebih 8.000 orang ya. Nanti itu yang dipakai buat untuk masang dari rumah ke rumah. Jadi dia udah ada satu ekosistemnya. Kemudian kalau hybrid communication ini dia yang pelayanan internet berbasis network point ya, ekspansi ke bisnis teknologi, bidang usahanya IP transit, TLC, pengelolaan dan sebagainya. Ini lebih ke telekomunikasi ya gitu. Kemudian jangkauannya sangat strategis karena Inet ini punya jaringan yang kehadirannya cukup tinggi ya dan kapabilitas terpadu jaringan rumah ke rumahnya ya melalui Wi-Fi 7 dan kabel fibernya tentu ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya di seluruh Jawa, Bali dan Lombok khususnya mungkin tidak apa namanya di dalam skala jangka panjang tidak menutup kemungkinan ya bisa bahkan di seluruh Indonesia gitu. Karena banyak dipakai bukan hanya BUMN tapi swasta juga banyak kliennya ya dari Inet ini sendiri teman-teman. Nah, ini saya buat bandingan ya, bandingkan kalau teman-teman yang punya Inet ya, contohnya di harga 500 dengan teman-teman tidak tebus gitu katakanlah ya. Kalau kita tebus dengan punya harga 500 ini ya. Kita kan punya 100 lot ya. Kalau di sini kan dia dalam bentuk lembar gitu. Nah, kalau kita tidak tebus, maka kalau misal dia naik nih ya ke harga 700 balik lagi, maka kita cuma potensi cuannya 2 juta nih kalau kita nggak tebus ya. Gitu. Walaupun memang kita dari right-nya itu bisa cuan tapi tidak terlalu maksimal. Nah, tapi kalau teman-teman tebus, misal katakanlah punya harga 500 perak, punya 100 slot. Nah, nanti modalnya itu akan nambah yang dikeluarkan kan 3 juta ya, gitu. Nah, nanti jadi 8 juta. Kalau dia naik
ke 700, maka kita dapat harga appraise sekitar 357, ini asumsinya ya. Kalau misalkan teman-teman punya harga 500 di awal, terus teman-teman tebus nanti dapat harga 250, ya, tinggal dibagi aja itu nanti sekitar 350-an gitu. Nah, nanti teman-teman potensi kalau dia balik lagi ke harga 700 ini, balik ini kita asumsikan balik ke 700 after RI ya. Berarti after RI berarti sekitar akhir-akhir Januari ya gitu. Karena kan dia terakhir tanggal 22 ya gitu. Atau bahkan sebelum akhir Januari dia udah balik lagi ke 700, maka potensi returnnya 96% ya. Dan porsinya terjaga, tidak terdilusi kepemilikannya. Kalau teman-teman tebus gitu. Makanya kalau ditanya, Pak saya punya inet, apakah baiknya saya tebus atau saya jual? Nah, kalau saya saranin dengan potensi bisnis yang saya ceritakan tadi, dengan potensi adanya standby buyer, kemudian nanti dia bisa scale up bisnisnya, labanya naik 3 kali bahkan 4 kali lipat di masa depan, itu tercermin dari nanti di laporan keuangannya dengan potensi bisnis dan dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang satu garis ya, atau satu benang merah gitu terkait bagaimana digitalisasi ya, semua masyarakat bisa mengakses konektivitas internet, maka lebih baik ditebus gitu. Karena kalau teman-teman tidak tebus, itu nanti teman-teman tidak maksimal profitnya gitu. Nah ini ya kalau kita lihat, karena kalau teman-teman tidak tebus misal balik ke 700 dengan harga 500 cuma returnnya 40%. Tapi kalau teman-teman tebus itu bisa potensi return 96%. Nah, kemudian bagaimana Pak kasusnya kalau saya nggak punya inat induk? Nah, bisa ada opsi. Teman-teman besok Senin tuh bisa beli induknya dengan catatan ya, dengan catatan teman-teman yakin ya dengan saya ceritakan tadi untuk balik induknya balik lagi katakanlah 700 lah gitu ya. Nah, teman-teman nanti dapat profit kurang lebih 40% gitu. Kan teman-teman bisa katakan let's say ya. Mungkin katakanlah besok pagi opennya dia cuma sebentar aja 477 langsung kerek naik ya. Misal katakanlah rata-rata opres teman-teman 500 ya. Dia naik ke 700 itu potensi profitnya 40%. Nah, tapi ada opsi juga. Pak, saya pingin dong biar di porto saya langsung kelihatan beggar, bisa nggak Pak? Bisa. Teman-teman, ada opsi yang eh, keempat ya, teman-teman beli right-nya di tanggal 8 Januari, kemudian tebus jadi induk. Nah, tapi teman-teman harus lihat ya, nanti cost-nya itu misal katakanlah teman-teman beli right di harga 220 kali 100 lot kan 2,2 juta. Terus teman-teman tebus nih jadi induk, keluar lagi duit 250 harga pelaksanaan dikali 100 lot tadi. Jadi total cost-nya ini 470 atau sekitar 4,7 juta ya. Nah, nanti kalau dia naik ke harga 700, maka potensi dapat profit returnnya 49% gitu. Jadi, apapun opsinya ya bisa cuan terus gitu. Atau opsi yang lainnya juga ya gitu. Teman-teman trading kan, kalau teman-teman yang jago trading ya gitu. Kalau teman-teman yang jago trading, teman-teman trading kan RAIC-nya. Justru RAIC-nya tuh gila untuk apa volatilnya. Karena RAIC itu bisa sehari langsung beggar, sehari juga bisa langsung rungkat gitu. Tapi kalau misalkan induknya naik banyak, rate-nya itu juga bisa langsung sehari 100%. Dia tuh karena ini ya volatilitasnya tinggi gitu. Bisa juga trading rate-nya justru gitu. Ketika misal tonton lihat induknya, wah induknya kayaknya possible nih dari bid offer naik mau naik ke sini atau naik 10%. Rate-nya itu bisa naik 50% gitu. Nah, itu tonton bisa juga, tapi itu ingat high risk untuk trading di right isunya gitu. Bisa juga opsi seperti itu. Nah, dan kalau kita perhatikan juga ya, saya tidak bisa bahas lebih dalam ya. Itu nanti kita bisa ngitung ya, market cap namanya ya, market cap. Jadi after direct issue kita bisa hitung market cap. Oh, harusnya harga wajarnya ke sini gitu. Nah, tapi kalau saya jelaskan semua nanti nggak seru ya gitu. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ya lebih lanjut, teman-teman tanyakan dulu saja ya. Karena nanti ada jenis-jenisnya ya, beberapa ini beberapa emiten reg issue gitu. Ada jenisnya. Ini saya coba bacakan dulu pertanyaan ya. Benar. Besok Inet X date berarti harga langsung ke penyesuaian. Benar. Opennya besok langsung ke 472 gini dia ya. Ini skenarionya ya. Kita coba lihat skenarionya. Jadi skenarionya Inet besok langsung dia ini kan 770 ya. Nanti biasanya besok menyesuaikan dia ya. Kalau di Stockbit dia menyesuaikan. Kalau di Mirai dia pasti kelihatan gap down. Jadi nanti dia akan menyesuaikan harganya langsung ke sini besok pagi. Harganya besok dia di sini nih langsung harga sekitarin ya 470 ya, 470 besok ini. Menyesuaikan dia. Sorry berapa tadi? 472, 472. Nah, jadi dia nanti besok akan bergerak di sini ya. Langsung ini kalau ini kan karena belum disesuaikan. Tapi kalau di Mirai dia belum disesuaikan, di chartnya besok pasti langsung kelihatan gap down dia. Nah, kurang lebih di sini ya.
Nah, nanti dia akan menimbulkan gap down gitu. Tapi kalau di Stockbit biasanya besok akan menyesuaikan. Di sini besok langsung berubah besok jadi 472 ya. Nah, ini tapi kalau di beberapa OLT karena dia chartnya tidak menyesuaikan ketika right issue, jadi dia kelihatan gap down gitu. Benar. Terus saya jawab lagi apa nih pertanyaannya? Teman-teman member XO atau yang di ini ya, yang di pre-class benar. Silahkan ya, teman-teman atau naik-naik saham juga bisa. Coba saya iniin, ada yang bertanya nggak ini? Terkait ini dulu ya. Untuk ingat, jika belum ada barang dan belinya pada saat nanti harga setelah RI, apakah masih oke? Oke aja. Yang penting teman-teman punya conviction. Nah, itu yang paling penting ya. Punya conviction. Setelah saya jelaskan ya, setelah saya jelaskan, teman-teman punya conviction. Nah, ini yang paling penting ya. Ntar saya tanya dulu. Ini ada pertanyaan ya. Nah, ini Pak Anjuh Saragi ya, yang nonton di XO. Nah, dia menanyakan, ini masih sangat oke banget ya, gitu. Teman-teman bisa beli induknya, gitu, dengan beli bertahap, atau teman-teman bisa juga ya, bisa juga nanti tanggal 8 beli right-nya. Makanya besok kita lihat respon market ya, tergantung kondisi market juga besok, gitu. Nah, itu opsinya ya, yang belum punya barang. Tapi kalau yang sudah punya barang, ada baiknya ditebus saja. Kalau emang yakin ke depannya balik lagi ke 700, itu udah langsung auto beggar gitu ya. Kayak ini saya lihatkan Inet dulu ya. Apakah teman-teman yang di Inet ini udah bertanya? Kalau tidak pertanyaan, kita bahas saham ya. Nah, ini kita coba bahas saham ya. Kalau tak ada bertanya terkait Inet, coba saya lihatkan yang di pre-class. Kalau teman-teman yang bertanya, berarti beli 3 rek dapat 4 induk. Bukan ya. Jadi Pak Herianto ya. Jadi kalau tergantung Pak Herianto udah punya barang apa belum ya. Kalau tiga, tiga banding 4 itu artinya orang yang sudah lama pegang. Jadi dia punya lot katakanlah 3 lot, itu dapat 4 lot hak untuk nebus 250. Tapi kalau kita belum punya barang, ya langsung beli aja racknya tanggal 8 atau beli induknya nanti gitu. Ya. Tapi kalau mau dapat waran sih beli tanggal 8-nya, harus tebus jadi induk gitu. Pak, tolong stipnya gimana beli pas tanggal 8? Langsung saja ke OLT sekuritasnya ya. Nanti di sana ada Inet R. Nah, itu tinggal dibeli langsung tebus jadi induk. Karena masing-masing setiap sekuritas ya. Berarti satu rek jadi satu induk benar sekali. Nah, itu karena kita belum punya barang. Satu rek, satu induk. Yes, benar. Nah, itu dia Pak Herianto ya. Silahkan ada nanya lagi sebelum terkait saham. Oke. Di XO ada nanya lagi. Terkait INE, besok kalau gitu enak beli langsung market order ya kalau mendapat barang. Ya boleh aja. Tinggal dicek aja besok bagaimana. Apakah langsung direspon, langsung naik cepat ya. Yang penting standby aja kalau udah mau besok bidik ini ya, induknya gitu. Buat yang belum punya barang. Terkait INET Pak, bagaimana jika sudah ada barang 2204, apa baiknya ditebus? Boleh ditebus, boleh. Sangat boleh ditebus ya. Karena nanti Anda dapat lot baru ya dengan harga di 250. Sangat boleh ditebus. Apa ada ARA-nya juga di trading? RI nggak ada arah. Setahu saya kalau RI dia nggak ada arah. Dia bisa ratusan persen di tanggal 8 nanti kalau dia induknya naik. Biasanya reg isunya juga bisa gila volatile. Kalau waran ada. Kalau waran arahnya itu di bawah satu tik harga induk. Kalau reg isu sih setahu saya nggak ada ininya. Karena dia mulai start dari harga 1 perak. Jadi dia langsung nanti ini ya volatile. Nggak ada arahnya kalau reg isu. Jadi dia bisa naik ratusan persen, bisa turun juga ya. Tergantung gitu. Kalau di trading di Rekisu ya khususnya trading Rekisu ya gitu. Oke, kemudian kita lihat inkubator. Cara tebus induknya gimana? Nah, ini posisinya udah punya barang apa belum? Kalau belum punya inet, saya pakai strategi 4. Beli right lalu tebus ke induk boleh. Jika saat market open inet loncat maka cost kita naik juga ya. Iya benar. Idealnya gimana cara menekan cost? Beli beda-beda harga. Kalau dia lagi ada koreksi kan dia jangka waktunya panjang, tanggal 8 sampai tanggal 20. Sorry tadi better beli Inet biasa besok atau beli R dua-duanya bisa. Tapi pisah account kalau saran saya ya Pak R ya. Jadi besok katakanlah saya belum punya barang Bang gitu ya. Nah, itu bisa beli tapi nanti juga tanggal 8 beli right itu pisah sekuritas menurut saya karena biar nanti di sekuritas satunya teman-teman harga average-nya 250 gitu. Nah, nanti itu langsung kelihatan langsung beggar dia kalau udah naik ke 700 gitu. Pisah aja, pisah account kalau menurut saya.
Ada yang beli induk waktu X date, ada yang beli right tebus jadi induk karena nanti itu kan dapat waran. Karena kalau kita besok beli induknya itu nggak bisa dapat waran. Yang bisa dapat waran itu kalau kita beli right-nya tebus atau yang sudah punya barang lama dia hold sampai tanggal 2 come date itu ditebus jadi induk haknya gitu dia. Harga apres 250 kalau beli R terus tebus induknya. Iya benar, semua dapat harga 250. Kalau di tanggal 8 beli right terus tebus jadi induk. Nanti masuk di Porto harga 250. Kalau naik ke 700 lagi udah profit 180%. Apa bisa beli right sebelum jam 9 tanggal 8? Tidak bisa. Waktu open market biasanya. Karena di situ harga pembukaan right-nya. Karena kan kita nggak tahu apresiasi market terhadap open right-nya. Harus standby tanggal 8. Jadi kalau bisa akun strateginya beli induk menunggu respon pasar akun satu benar, beli right benar sekali Pak Andoto, benar sekali. Yes. Kalau besok itu harga induk. Nah, makanya beberapa kejadian biasanya sih induknya besok volatile nih. Antara dia open 472 langsung ditarik 500-an atau bahkan bisa langsung arah gitu. Itu sih beda tergantung respon market. Karena kalau beberapa jenis strike issue yang saya ikutin opennya bentar langsung ditarik arah. Nah, itu dia makanya besok sih mungkin akan ramai. Nah, itu aja besok di watchlist ya. Sama nanti tanggal 8, teman-teman. Oke, lihat lagi pertanyaan dari XO. Nanti selain bahas saham, belum ada ya. Kalau udah tidak terkait ini, nanti saya bahasin saham nih ya. Kita view-view saham. Saya lihat dulu kalau udah tidak ada pertanyaan lagi seputar right isu Inet. Yang penting teman-teman tahu ya. Sama saya coba jelaskan sedikit ya. Nah, ini secara gampangnya ya. Nih, secara secara bodoh-bodohnya lah. Inet sekarang market cap-nya 7T ya, 7,3 T. Dia diinjak 1,7 berarti menjadi 9T ya. Menjadi 9T gitu. Ini menjadi 9T ya. Ini saya belum kasih tahu yang waktu after RI. Kalau after RI nanti beda lagi, tinggal teman-teman hitung jumlah saham beredar 9T. 9T itu harga Inet itu di 950 ya. Jadi kalau diapresiasi sama market, harusnya harganya after RI itu minimal ke 770 sampai 950. Nah, itu paling gampangnya ya. Nah, itu nanti belum kita hitung lagi berapa perolehan dana. Bisa saja lebih dari 3T karena antusiasme market ya, selain pengendali tebus, ternyata market juga banyak tebus semua. Nah, itu bisa lebih nanti tinggal dihitung ulang. Nah, itu tapi secara logika gampangnya. Makanya saham Inet ini menjadi hidden gem baik itu dari segi sektoralnya, dari segi kepentingan ownernya, dan nanti bagaimana dampak laporan keuangannya. Ini nanti kalau dia di 2026, ini kan 2025 belum keluar semua ya, nanti sekitar bulan Februari Maret gitu. Berarti nanti kalau kuartal satu ya sekitar bulan Mei Juni. Nah, itu nanti kalau dia udah masuk di sana laporan keuangannya bisa langsung melonjak drastis. Nah, itu udah harganya kemana-mana tuh. Makanya ini hidden gem untuk game long play game menurut saya. Makanya ini lebih ke swing in pace game kalau Anda percaya gitu. Makanya saya di sini bukan bermaksud merekomendasikan tapi membaca alur pikir ya. Bagaimana kalau kita sebagai owner yang injek dana sekian, terus kita scale up bisnis kita, terus kita apa namanya sudah ada story narasi untuk telekomunikasinya. Nah, itu teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana di masa depan Inet ini gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman udah tidak bisa temukan Inet di harga 500 lagi di masa depan. Bahkan mungkin bisa lebih ya gitu. Kalau yang percaya sih, saya sih percaya ya kalau tahun ini kalau long game 1 tahun ini harusnya sih di atas 1.000 ya. Nah, itu kepercayaan saya. Menurut keyakinan saya ya, ya itu kalau kata Bang Panji, menurut keyakinan saya dengan melihat potensi bisnis segala macam harusnya tahun ini, ingat kita bicara tahun ini bukan jangka pendek. Makanya ketika kita bermain right issue itu long play game ya. Tapi sebelum itu kita sudah tahu narasi-narasinya. Nah, itu yang terpenting ya. Jangan sampai kita nggak tahu kenapa nih bisa ke sini, kenapa. Nah, itu kalau kita bisa jawab berarti kita belum memahami potensi bisnisnya. Oke, langsung saya jawab dulu ya pertanyaan. Beli di Inet di mana Pak? Kalau belum punya barang, beli Inet RI langsung di market. Nanti ada tulisan Inet Strip R di pasar tunai dia. Langsung beli aja gitu, tergantung sekuritas Anda ya. Dan tanya sekuritas Anda cara nebusnya jadi induk. Langsung tebus hari itu. Karena dia di pasar tunai, maka Anda bisa tebus langsung hari itu. Misal katakanlah tanggal 8 itu tanggal berapa nih? Tanggal 8 itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Hari Kamis itu langsung Anda tebus. Maka hari Jumat langsung muncul di porto Anda harga 250 INET. Ah, itu dia ya. Langsung tanya aja ke sekuritas kalau itu. Karena setiap sekuritas beda-beda cara nebusnya. Langsung dari aplikasi atau dia bisa pakai form gitu. Yang penting beli Kamis, misal ini sebagai contoh ya, Anda ngetes dulu karena kan periodenya lama nih, 8 sampai 20 Januari gitu ya. Kalau saya pribadi kan 8-20 Januari, nah Anda beda beda harga aja gitu beli ride-nya karena kan harga ride kan bervariasi gitu ya. Tapi tetap nanti berapapun harga ride Anda beli, nanti masuk di porto Anda itu 250. Langsung 250 gitu di periode 8 sampai 20 Januari itu. Misal katakanlah mau ngetes dikit, Pak, saya cuma ngetes 50 lot besok tanggal 8 pagi gitu. Nah, Anda beli Inet strip R di pasar tunai langsung tebus hari itu juga. Nah, maka hari Jumatnya langsung masuk di porto Anda harga Inet 250. Nah, itu tergantung sekuritas yang Anda pakai kalau itu. Mohon arahan, jika saya beli REC, apakah perlu saya tebus semua menjadi induk? Ya, tergantung Anda. Kalau Anda pingin tebus semua, bisa. Kalau Anda trading kan juga bisa, tergantung ya. Gitu. Bisa dijual lagi. Ingat, REC itu juga bisa dijual belikan. Jadwal REC itu kan dari tanggal 8 sampai tanggal 22. Nah, itu akan volatile. Bisa aja, bisa katakanlah opennya tanggal 8 200, tapi di tanggal 20 jadi 1000 REC-nya. Bisa aja kan, beggar udah 5 kali gitu. Bisa. REC itu bisa diperjualbelikan. Sama seperti biasa trading gitu. Bisa juga ditebus jadi induk. Anda dikasih opsi. Nah, tapi untuk trading REC itu memang high risk ya. Anda harus ngelihat potensi induknya. Kalau induknya dia sampai tanggal 20-an dia potensinya naik gitu, ya REC-nya juga ikutan naik biasanya gitu. Bisa sekali ya. Tadi misal katakanlah saya beli REC Pak 100 lot. Ternyata kok tiba-tiba REC-nya langsung saya baru beli besoknya langsung naik Pak 100%. Ya Anda nggak tebus jadi induk juga nggak masalah. Toh beggar juga sehari. Nah itu dia. REC itu seperti itu ya. Bisa Anda opsinya ditebus jadi induk atau Anda jual belikan. Tapi ingat ada jangka waktunya. Jangan sampai Anda lupa ya. Jual atau tebus sampai tanggal 22 itu. Tapi menurut saya tanggal 20 paling akhir lah. Buat untuk cari aman gitu ya Pak DH ya. Saya ada baca berita setelah RI Inat selesai, Inat akan menerbitkan obligasi. Nah, obligasi ini sih lebih buat untuk ini ya, pendanaan baru gitu. Bisa menjadi katalis positif, bisa. Tergantung nanti penggunaan obligasinya. Karena kan dia ini benar-benar menyiapkan industri telekomunikasi di Indonesia ya. Lingkupnya nasional, bukan lagi perusahaan. Karena ini dia ditunjuk sama pemerintah ya. Apalagi kan dia masuk ekosistem Pak Hashim, WiFi gitu. Jadi dia ditunjuk untuk menjadi infrastruktur unggulan atau infrastruktur utama, pemain utama dalam akselerasi digital. Sehingga konektivitas antar wilayah, daerah, rakyat bisa menikmati WiFi dengan menyeluruh atau dengan apa ini ya, semua bisa menikmati lah intinya ya. Internet murah ya itu gampangnya. Kan dia butuh kabel optiknya, fibernya. Kan WiFi itu sebagai penyedia jasa layanannya ya. Nanti dia dikasih modem segala macam, tapi ini untuk menghubungkan konektivitas antar rumah, antar wilayah. Nah, itu kan pakai kabel optiknya ini ya. Nah, ini dia. Itu dia Inet. Dia gameplaynya di infrastruktur. Jadi Inet ini bukan bicara harga hari ini saja, tapi bagaimana bicara prospek bisnis harga di masa depan. Karena ini bicara lingkup konektivitas telekomunikasi nasional. Makanya kan banyak yang bilang juga ya, sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor menjadi pilihan di tahun ini ya. Karena memang pemerintah kalau teman-teman lihat di RAPBN 2026 itu juga salah satu sektor utamanya adalah telekomunikasi. Nah, inilah salah satu Inet yang menjadi infrastruktur pendukungnya dalam mewujudkan cita-cita dari Pak Presiden kita ya atau pemerintah gitu dia. Oke, coba saya lihat ya ada pertanyaan lagi. Bisa bebas, bisa ini. Pak Herianto ya bisa beli induk tinggal bisa account aja. Kenapa bisa account? Karena kalau teman-teman beli induk katakanlah besok harga 470 atau harga 500. Nanti kan kalau disatuin, kalau pas beli rek nebus jadi induk, itu nanti nggak jadi average-nya 250. Kalau saya sih emang bisa account biar saya melihat yang average 250 itu utuh gitu. Nggak ada tambah-tambahan baru. Nah, itu dia ya. Tapi bebas saja menurut teman-teman ininya. Bebas ya, bebas raiknya di mana saja harganya tergantung. Makanya kan dari tanggal 8 sampai tanggal 20 nanti kan raiknya itu kan akan volatile mengikuti induk. Tidak harus tebus hari itu. Ini kan buat untuk yang ngetes. Yang mau ngetes, benar nggak sih? Nanti saya di Porto masuk induk harga 250. Nah, itu buat untuk Anda yang belum punya.
Bisa aja nggak usah ditebus juga bisa. Anda trading kan, misal katakanlah Anda beli di hari pertama, ternyata hari dua hari ketiga langsung beggar rack-nya. Ya Anda jual juga nggak masalah, beggar juga kan, gitu. Karena rack itu kan nggak ada batas naik turun, bahkan bisa naik ribuan persen. Nah itu dia, bisa juga. Nah itu makanya opsinya. Jadi teman-teman bisa cuan di induknya, bisa cuan dari tebus rack jadi induk, bisa cuan dari trading induknya, atau bisa dari trading rack-nya. Banyak opsi, semuanya cuan. Tapi kalau yang pingin dapat waran, ya wajib tebus rack-nya jadi induk biar Anda dapat waran. Kalau nggak tebus ya nggak dapat gitu. Itu memang ketentuannya di pasar tunai, makanya langsung bisa ditebus hari itu. Pasar tunai itu kan penyelesaiannya T plus 0. Nanti tonton bisa Google bedanya tunai reguler gitu. Kalau reguler kan T plus 2. Kenapa RAIK ini di pasar tunai? Karena ketika kita beli hari itu, langsung bisa kita tebus. Karena settlementnya T plus 0 hari itu. Ready gitu dia. Waran juga bisa benar. Nah, ini makanya warannya juga bisa dapat cuan juga di sana. Nah, itu tonton bisa ya. Bisa katakanlah Bang saya mau trading waran juga. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi opsinya banyak ya. Bisa cuan di warannya, bisa trading di RAIK-nya, bisa trading di induknya, bisa tebus dari RAIK menjadi induk. Banyak cara untuk mencari cuan di satu saham aja ini ya. Gitu. Berarti seumpama tanggal beli 8 rek, berarti hari itu juga bukan harus beli, tebus jadi induk Pak Vi ya, tebus jadi induk. Tebus jadi induk. Misal katakanlah saya mau ngetes nih Pak, tanggal 8 saya beli 50 lot, saya tebus jadi induk. Benar nggak sih saya dapat 250 harganya di Porto? Nah, itu buat ngetes. Ya. Misal katakanlah Pak, Pak ternyata kok tiba-tiba saya beli harga 200, besoknya naik, naiknya 400 beggar Pak. Ya, enggak tebus juga nggak apa-apa. Makanya kan bisa beberapa opsi. Bisa benar. Kalau kita nggak trading right, bisa langsung tebus, bisa hari itu juga. Makanya kenapa right isu perdagangannya hanya sesi satu. Karena ketentuan di bursa efek, pasar reguler itu hanya sesi satu. Oh sorry, pasar tunai hanya sesi satu. Karena right isu itu diperdagangkan di pasar tunai. Makanya hanya bisa sesi satu. Kalau Anda jual beli right, hanya bisa sesi satu. Kalau Anda tebus right jadi induk, hanya bisa sesi satu. Ingat, ini juga tambahannya ya. Jadi rek isu ini jual belinya atau tebusnya jadi induk itu hanya bisa sesi satu. Jangan sampai salah nanti ya gitu. Waran bisa diperdagangkan benar. Tanggal 8 juga warannya langsung akan muncul. Nah, tapi kalau Anda pengen dapat warannya kan harus tebus dulu. Tapi kalau misal nggak tebus jadi induknya, Anda tradingin waran juga bisa gitu. Oh aja. Itu dia ya. Tuh, kita lihat ada pertanyaan Ya. lagi. Aman ya. Itu ya seluk-beluknya ya. Silahkan ditanya aja ya seputar ini nanti sebelum saya ke saham-saham ya. Biar Anda paham ya. Khususnya teman-teman XO. Oke, udah ini yang di XO, yang di Preclass Incubator. Baik Inet harga 1000 PS Baik Inet ini. Simulasi cost. Hmm, ini sih harus dihitung lagi ya. Karena kalau 1000 sih terlalu. Ntar lah saya taruh ntar kita bahas di ini ya, di grup lah. Tapi terlalu lama dia. Baik Inet R harga 200. Kalau Baik Inet R simulasinya tentunya beda dong. Anda kalikan aja. Harga 200 misal berapa lot? Udah terlihat kok kosnya secara logika sederhana. Anda beli 1000 sama harga 200 jelas beda kosnya. Kan tinggal dikalikan lotnya. Itu aja gampangnya. Pak, kalau beli Inet Air tanggal 8 langsung dapat waran, dapat kalau Anda tebus jadi induk. Ah, itu dia ya, NYP Monik. Anda bisa dapat warannya langsung kalau Anda hari itu tebus jadi induk. Besoknya hari Jumat langsung masuk waran dan nanti di porto Anda masuk harga 250. Nah, itu dia. Tebus hanya sesi satu, hanya sesi satu. Itu ya Pak Josia Christian ya. Itu dari harganya aja udah kelihatan. Misal 100 lot, Anda kosnya 2 juta kalau yang harga 200. Kalau 1000 kosnya 10 juta. Kalau 100 lot. Nah, itu gampang. Jadi besoknya dapat induk dan free barang bisa langsung dijual. Benar. Di Porto Anda besok masuk induk harga 250 dan waran gitu ya. Tergantung rasionya kan tadi 50 dapat 9 lot gitu ya. 50 dapat 9 lot. Kalau 100 lot Anda tebus jadi induk berarti nanti waran free 18 lot. Karena kan rasionya 50 banding 9. Kalau 100 lot berarti 18 lot waran. Benar. Bisa juga dijual bisa. Anda mau hold juga juga bisa karena waran kan juga dia ikuti induk bisa beggar juga gitu karena baru bisa tebus jadi induknya itu di Juli soalnya waran agak lama dia makanya dia sampai 2028. Kira-kira rek Inet dibuka tanggal berapa kalau market optimis di atas 200?
Tapi secara hitungan teoritis 220 harga RAIC-nya. Tapi bisa lebih bisa, tergantung optimisme market nanti pas waktu open. Gitu dia. Kurang lebih sih antara range 220 250 opennya harga RAIC-nya. Makanya langsung bisa aja, misal hari itu dia open segitu langsung naik 500 bisa. Beggar sehari bisa, Waran tuh bisa sekali. Sorry, RAIC itu bisa sekali, Beggar sehari bisa. Makanya dia volatilitasnya tinggi. 250 boleh saja. Berarti kita beli semurah mungkin inetnya ya Pak, karena pengaruh ke ongkos inet right. Ya benar. Makanya bisa beli beberapa harga. Kan Anda dikasih waktu dari tanggal 8 sampai 20. Maksimal boleh beli inet di harga berapa? 300. Biar ini ya, biar costnya nggak terlalu besar. Itu. Oke, ini ya. Ini seputar Inet ya. Oke, udah banyak pertanyaan. Terus saya teman-teman bikin naik saham ya. Karena kan beda-beda ya, beda-beda jenisnya teman-teman ya. Untuk Inet ini, jadi dia kan ada 4 ya. Jadi dia ada beberapa skenario. Kayak ini kalau yang udah punya lama, ya, yang udah punya lama Anda tebus jadi apa? Anda tebus ya. Ini nanti Anda bisa potensi cuan 96%. Kalau Anda yang average 500, apalagi kalau average di bawahnya, auto beggar pasti kalau Anda tebus dengan asumsi Anda yakin ya harganya balik di atas 500 setelah apa namanya berlangsung right isunya atau after RI-nya. Kemudian kalau yang beli di market ini ya, bisa katakanlah beli di market 500 naik ke 700 cuan 40%. Kalau misalkan beli right ya tebus jadi induk bisa cuan 49% plus belum dihitung cuan dari warannya gitu. Karena nanti masing-masing waran ini teman-teman ada beda-beda, makanya nanti di inkubator saya kasih tahu lebih jelas ya. Jadi ada yang dia multi bagger dalam waktu singkat, nanti saya kasih studi case-nya apa emitennya. Dia bisa kita bisa cuan langsung multi bagger dalam waktu singkat di right-nya. Bisa kita multi bagger di induk sekaligus di right-nya ada studi kasusnya nanti contoh kasusnya. Saya nggak bisa jelaskan juga panjang lebar di sini bisa sampai jam 11 malam nanti kita. Atau bisa juga cuan induknya ya yang multi bagger atau bisa ketiganya multi bagger di right-nya bisa di waran atau induk sekaligus. Nah, ini buat teman-teman yang ingin nanya, yang ingin belajar juga dunia MSCI, gimana sih Pak hitungannya? Kok bisa ketemu dewa angkanya sekian kalau dia mau masuk MSCI kok bumi bisa hitungannya sekian? Itu ada hitungan semua, bukan tebak-tebak atau bukan tarik garis-garis ya gitu. Jadi langsung bisa ketahuan dari hitungan MSCI. Dia harus berapa market cap-nya sekian, harganya, average transaksinya. Nah, itu teman-teman bisa belajar ya. Ini buat yang mau saja, yang mau upgrade ilmu karena udah 2026, jangan sampai teman-teman menjadi donatur bursa ya. Karena ini volatilitas market 2026 ini tinggi, biar teman-teman tahu cara membaca aksi korporasi, terus yang mau belajar bid offer ya, dunia FCA, apalagi dunia FCA, paling gampang nyari cuan dalam waktu mingguan tuh 20% berapa gitu kan. Atau nanti juga ada materi waran terstruktur nih juga lebih gila lagi gitu. Dunia FCA juga teman-teman bisa pelajari bagaimana belajar bid offer juga ya secara detail. Mungkin di luar sana teman-teman belum mendapatkan bid offer secara menyeluruh detail dari basic sampai advance. Nanti kita belajar di sini. Ini buat yang mau saya silahkan hubungi admin. Nanti belajar bagaimana swing ala anak kantoran ya. Gimana kita kerja kantoran aja bisa tetap survive, bisa tetap ini cara screening, cara memilih sahamnya, bagaimana cara sebagainya itu ada di dunia bandarmologi smart money atau di bandarmologi IPO, cara memilih IPO yang baik dan benar, cara menghitung barang. Nah, nanti belajar makroekonomi, membangun portofolio, gimana cara menjaga trailing stop segala macam ya. Makanya ini sih sebenarnya ini bisa rasa free. Kenapa saya bisa katakan rasa free? Karena kita 1 bulan lebih ini mencari cuan bersama di grup Preclass tadi. Nah, kemarin kita udah dapat beberapa profit di saham-saham perkapalan, ada di Gulf, kemudian ada beberapa saham lainnya gitu. Nah, ini kita usahakan sih karena harganya dengan lengkap ini murah sekali ya gitu. Nanti teman-teman bisa sebelum mulai inkubator ini di Februari ya itu nanti udah balik modal dulu gitu buat yang mau saja teman-teman ya buat yang mau saja ini sekilas info iklan dikit ya titipan dari admin ya tembusnya bisa bertahap atau sekali bisa bertahap kalau saya sih bertahap kayaknya ya karena nanti saya juga pakai akun simulasi juga kan nanti di pre-class saya lihat kan ya saya beli berapa lot gitu ntar ada yang akun pakai duit berapa gitu ya pakai 100 juta atau pakai 500 juta atau pakai berapa M gitu nanti saya kasih tahu. Nanti yang di pre-class saya kasih tahu ya, buat kita bareng-bareng untuk mendalami dunia rek isu inet ini ya. Dan kita, yang penting kita tahu tesisnya ya. Antitesisnya ini adalah bagaimana prospek ke depannya itu yang paling pentingnya ya. Gitu. Dan tanggal-tanggalnya bisa bertahap. Oke.
Kalau tidak ada lagi putar inet aman ya. Saya bahaskan saham nih yang nanya-nanya ya. Khususnya teman-teman XO sama Preclass silahkan ya. Masih ada waktu ya sekitar 20 menit oke lah. Medco BKSL. Oke kita coba bahaskan ya terkait Medco dan BKSL. Nah, nih, Medco. Medco tentunya kalau besok dia di iniin harga oil ya. Besok ini pagi mungkin dia akan bergerak naik lagi karena kemarin bagus banget flow-nya di mana AK beli 34 miliar ya. Harusnya sih kalau misal besok dengan eskalasi Venezuela ini, misal pagi besok di jam 6 pagi komoditas oilnya langsung loncat, nah harusnya sih mungkin dia akan bergerak saham-saham oil ya. Baik itu ada Apex, ada Elsa, ada Medco, Akra, Ruiz, dan sebagainya ya. Saham-saham oil, tonton bisa googling emiten oil gitu. Itu akan berdampak juga ya, perkapalan, ataupun mungkin harga emas juga ikutan ngejam ya. Karena emang ini kan cukup hype beritanya di media dunia ya, bahkan di sosial media semua membicarakan eh, penangkapan Venezuela ini. Nah, ini untuk view-nya untuk Medco ini sih mungkin bisa mengarah ke sekitar 1.500 sampai 1.600 terdekatnya. Kemudian tadi bertanya terkait BKSL ya. Bertanya terkait BKSL. BKSL kalau narasi nanti apa namanya genting ya. Jadi dia mau buat kayak di Malaysia itu berjalan, tapi emang sih IF ini aja yang masih jualan ya. Tapi kemarin algoritma asing ini yang angkat kalau IF-nya di kiri sih sebenarnya dia cepat bisa naik ke atas tapi sih dalam jangka pendek mungkin ke 160 dulu lah karena kemarin dia membentuk base di sini ya membentuk base area-area belinya makanya kemarin kan di XO pernah dikasih tahu ya sama Pak Admin Haryo jadi dia selama di 130-an itu area-area akumnya ini sih udah mulai rally lagi ya semoga nggak terlalu diguyur aja sama IF-nya kemudian Archie ya, Archie Trin Bumi. Ini Archie juga mungkin akan nutup gapnya kalau goldnya naik, gap terdekatnya sih 1705 masih bagus juga. Kemudian Trin juga ada narasinya. Ini juga nanti tonton belajar ya cara baca narasi. Dia kan udah dia apa diambil alih sama anaknya Pak Hashim ya, masuk ke dalam struktur nanti dia akan bisnis data center dan sebagainya tentunya ini juga hidden gem ya Trin anak usahanya nanti ada True ya True juga kemarin ARA ya nah Trin ini sih terdekat ya mungkin bisa ini lagi ya ke 1.400 1.500 lah gitu kalau ngelihat potensinya ya karena ini untuk bisnisnya juga cukup bagus ya diversifikasinya gitu dia mengikuti bapaknya Pak Hashim. Kemudian Bumi juga ya. Nah ini MSCI ini sebenarnya udah lama ya di XO sama di Preclass yang batch sebelumnya udah kita lama bahas ya. Bumi ini sih harusnya 450 500 bisa Januari ini ya kalau melihat dari pergerakannya ya 450 500 tapi butuh proses namanya naik ya nggak mungkin tegak lurus. Nah kayak kemarin kan beberapa kali merah habis itu naik beberapa kali merah mungkin nanti beberapa kali merah tapi tetap ujungnya mungkin 450 500 Januari ini harusnya bisa sebelum pengumuman Februari MSCI gitu. Nanti strategi-strategi MSCI nanti saya ajarin di pre-class inkubator saya sharingkan. Kemudian udah ya pertanyaan sahamnya. Kalau tidak ada lagi terkait ini, terkait dunia Rekisu ya, bisa kita sudahi. Yang penting intinya adalah saya ingin men-sharingkan ya, teman-teman cara membaca sebuah ini ya narasi bagaimana nanti potensi bisnisnya ke income-nya gitu. Saya sih berdoa yang baik ya, karena kan kita ini tanggal berapa nih? 4 Januari ya. Kita nggak tahu nanti harga inet ke berapa di tanggal beberapa bulan ke depan ya. Mungkin kita udah nggak temukan lagi di harga 500-an gitu. Nah itu sih ya, kalau saya sih menurut keyakinan saya, lagi-lagi ya menurut keyakinan dan hipotesa saya, kemungkinan sih ya calon-calon beggar lah ini ya. Kalau dia nanti eh, semuanya dieksekusi penuh ya, apalagi nanti pasti dia ada laporan ya. Kalau dia ternyata oversubscribe untuk right isunya ya, sama kayak seperti WiFi waktu itu dia nyari pendanaan sekitar 4-5 T ternyata oversubscribe sampai 7 apa 8 T ya. Nah, itu luar biasa sekali sih untuk akselerasi bisnis di dalam jangka panjangnya. Ini kita bicara gameplay long term ya, bukan bicara 1-2 hari gitu. Kalau Anda menginginkan sebuah saham yang potensi multi bagger. Yang penting saya sudah mengutarakan ya bagaimana dia masuk ekosistemnya, bagaimana dunia rek isu dan segala macam ya biar Anda memahami ya, biar tidak dengar kata orang ya gitu. Kenapa Inet ini kayak gini nih? Biar teman-teman tahu bisa menjawab, oh Inet ini kayak gini, terus di prospektusnya penggunaan dana segala macam dia masuk ekosistem WiFi dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada standby buyer-nya yang menjadi pembeli siaga secara logika
dagang ya, secara goblok-gobloknya aja, dia masuk 1,7 T, nggak mungkin dia nggak mau minimal dibegerkan gitu kan. Masa ada orang yang keluar keluar duit 1,7 T dibiarin sahamnya turun, nggak mungkin gitu ya. Sama seperti dulu saya hipotesa, saya bilang WiFi waktu 2000 ini pasti minimal 4.000 saya bilang kan. Tapi memang butuh beberapa bulan kan gitu. Nggak bisa sebulan langsung gitu kan. Nah, itulah intinya. Tapi dari kita melihat bagaimana dari pemegang saham pengendalinya ini komitmen ngeluarin duit, masa kita aja nggak berani sih 1-2 M misal secara kasarnya gitu ya, kalau punya duit orang aja berani keluar duit 1,7 T gitu, masa dia mau mengharapkan turun? Itu secara logika bisnis secara sederhana gitu. Nah, itu cara membaca pemikiran owner gitu. Kalau kita bicara pemikiran retail sih agak susah kan, karena dia turun dikit aja udah panik, tapi dia nggak bisa bicara gameplaynya. Makanya ini reg issue ini bukan masalah ketika reg issue, tapi after reg isunya. Makanya main gamenya ini adalah long game. Makanya salah satu hidden stock tahun ini ya yang potensi besar ya ini. Salah satunya Inet ya, selain sektor lainnya itu yang menjadi opsi aja. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin saya cukupkan ya, karena udah jam setengah 10 juga. Semoga bisa bermanfaat. Nanti lebih lanjut kita ini ya tanya jawab di Precast dan di XO. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Untuk malam ini saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya ya. Tadi udah arah ya, hampir 500 orang. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa gunakan di dunia aksi korporasi Rekisudi lainnya. Thank you semuanya.